semua untuk semua warga Lebak dan juga sobat Multatuli yang saat ini sedang mendengarkan dan juga menonton di podcast Lebak Bicara. Seperti biasa, di hari Rabu jam 10 pagi kita hadir menemani kegiatan kamu. Di kesempatan kali ini tentunya akan membahas seputar informasi serta program-program dan kinerja pembangunan pemerintah daerah Kabupaten Lebak. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin terdengarnya tidak penting, tapi sebenarnya ini penting utamanya dalam meningkatkan pembangunan yang ada di pemerintahan Kabupaten Lebak. Salah satunya yaitu adalah keterbukaan informasi publik. Nah, seperti apa sih memang pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Lebak dan bagaimana dampaknya serta bagaimana peran serta masyarakat dalam meningkatkan pembangunan melalui keterbukaan informasi publik ini. Sudah hadir dua narasumber yang akan berbincang bersama kita di kesempatan pagi hari ini. Yang pertama ada Pak Miftahul Hayat yang merupakan Komisioner Komisi Transparansi dan Partisipasi Kabupaten Lebak periode 2015-2019, dan juga ada Bu Dr. Anik Sakinah, Kepala Dinas Kominfo SP. Selamat pagi, assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam, Pak sehat. Alhamdulillah, semoga kabar sehat juga. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian dan semuanya ya. Ini memang jadi sesuatu yang spesial warga Lebak dan juga sobat Multatuli karena sudah lama kita ngobrolnya tidak berdua, tidak bertiga lebih tepatnya gitu ya. Kalau dulu memang kita sering bertiga, sekarang kita bertiga lagi. Nah mungkin Bu Kadis, banyak yang belum paham juga nih masyarakat tentang keterbukaan informasi publik. Memang seperti apa sih keterbukaan informasi publik, dan dari Diskominfo ya, itu seperti apa perannya terkait dengan keterbukaan informasi publik ini, Bu Kadis? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai warga Lebak, sobat Multatuli ya. Kita kembali lagi menyimak sama-sama. Hayu kita mulai lagi apa sih gitu kan tentang informasi publik itu ya. Yang pertama tentu saya memulai bahwa regulasi undang-undang tentang keterbukaan informasi publik itu di nomor 14 tahun 2008 ya. Ini yang harus kita sama-sama pelajari, harus kita baca. Itu menjadi acuan kita, gitu, panduan kita bahwa saya sebagai siapa dan saya masyarakat juga sebagai apa dan harus bagaimana hak dan kewajibannya dari sini. Baik, kami selaku Dinas Kominfo, Statistik dan Persalinan Kabupaten Lebak yang memang membawa informasi komunikasi publik, gitu ya. Ini pengelola sebagai pejabat pengelola utama di informasi pelayanan publik. Jadi mengajak semua masyarakat, hayu kita mulai lagi membutuhkan apa sih yang sedang dilaksanakan pemerintah, gitu ya. Program-program pemerintah apa yang sedang kita galakan sekarang untuk membangun masyarakat. Nah, kami pun membuka selaku organisasi pelayanan publik membuka diri bahwa kita wajib juga memberikan informasi kepada masyarakat agar saling simbiosis mutualisme. Artinya masukan-masukan dari Bapak Ibu semua untuk pelayanan kami di area pelayanan publik itu juga salah satu sebagai bukti bahwa ketahanan nasional itu masuknya dari informasi juga, gitu ya. Di mana ini hubungannya, gitu ya Mas Depan ya. Karena kita tidak bisa menutup diri, sebuah informasi itu harus kita berikan agar masyarakat juga ikut membangun, mengawasi apa sih yang dilakukan oleh kami selaku pelayanan pemerintah. Seperti itu Mas Depan. Baik, Pak Miftah, kalau dari sisi pemerintah kan tadi sudah dijelaskan ya Bu Kadis tentang bagaimana sebenarnya keterbukaan informasi publik itu sudah ditetapkan oleh undang-undang. Tapi dari kita mungkin selaku perwakilan dari masyarakat seperti itu, bagaimana melihat pelayanan informasi publik atau keterbukaan informasi publik di Kabupaten Lebak? Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi wargi Lebak sadayana. Apa biasa sapaan kepada para pemirsa wargi Lebak dan sobat Multatuli. Wargi Lebak dan sahabat Multatuli dimanapun berada. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya tentu berterima kasih kepada Diskominfo pertama bahwa ruang ini memang harus sering dilakukan ruang diskusi ini. Saya sedikit bercerita soal masa lalu waktu di Komisi Transparansi itu ada momentum-momentum tertentu kita mengadakan istilahnya coffee morning. Nah melalui coffee morning itu kita menghadirkan beberapa kebijakan yang luar biasa untuk keterbukaan informasi publik.
Nah, hari ini rupanya memulai kembali, semangat kembali muncul Kabupaten Lebak yang menggelora kira-kira gitu untuk keterbukaan informasi publik. Nah, lalu bagaimana keterbukaan informasi publik di Kabupaten Lebak? Saya sih cukup apresiat bahwa berdasarkan beberapa tahun dulu sih sebenarnya saya sudah pernah baca juga tuh dari Komisi Informasi soal penilaian ranking gitu ya, penilaian ranking bahwa informasi di Kabupaten Lebak itu cukup informatif, kemudian baik dari dipandang baik oleh KAI, setidaknya itu menjadi indikator soal bagaimana keterbukaan informasi publik di Kabupaten Lebak. Nah, justru menjadi PR ketika 2 tahun terakhir, jadi katanya 2022 dan 2023 ya, penilaian dari Komisi Informasi itu turun. Kalau tidak salah menjadi pangais bungsu di 2022 ya, 2023 aja itu malah di bungsu jasa ya, 8 kota kabupaten di Provinsi Banten itu menjadi nilai terakhir. Nah, bagi saya tidak perlu berkecil hati soal itu, justru bagaimana kita bisa meningkatkan pelayanan keterbukaan informasi publik kepada masyarakat. Soal keterbukaannya Bu, ini menjadi PR tentu setelah undang-undang ini lahir, undang-undang keterbukaan informasi publik ini lahir, ini menjadi semangat, sebetulnya menjadi semangat baru bagi pemerintah daerah untuk tidak cuma pemerintah daerah tapi seluruh OPD, seluruh pemerintah untuk membuka ruang informasi, sehingga harapannya informasi itu dibuka, keran informasi terbuka secara luas, partisipasinya akan muncul. Nah, itu yang harapan dari keterbukaan informasi publik itu. Ya, secara keseluruhan saya cukup apresiasi pada pemerintahan Kabupaten Lebak. Ini awal dan ini menjadi menjadi awal untuk memulai kembali keterbukaan informasi publik harus jauh lebih baik dibandingkan sebelum-sebelumnya gitu. Nah, kalau kemudian Pak Miftah, kita tahu juga bahwa kan informasi publik ini erat kaitannya dengan masyarakat seperti itu ya. Masyarakat tuh bisa melakukan apa nih dari keterbukaan informasi publik ini untuk bisa misalnya berpartisipasi kah atau seperti apa? Ya, sebetulnya ruhnya dari tata kelola pemerintah yang baik itu kan transparansi, kan kunci itu. Lalu bagaimana cara masyarakat mau berpartisipasi ketika transparan itu tidak ada? Tapi satu hal yang menarik bahwa partisipasi itu ukurannya tidak hanya sekedar memberikan baik bentuknya materi, bukan itu, tapi bagaimana sumbangsi pemikiran masyarakat juga itu dibutuhkan. Nah, kunci dari partisipasi itu kan ada transparansi. Ketika misalnya semuanya terbuka, masyarakat tahu program apa yang sedang dikerjakan. Contoh kecil misalnya begini Bu Dokter ini, ketika informasi itu dibuka, misalnya PPID utama melalui Kominfo menyampaikan itu yang tadi diskusi saya dengan Pak Wahyu, PPID itu tidak cuma sekedar aktif gitu, tidak hanya sekedar aktif untuk menyampaikan informasi, tapi proaktif terhadap informasi. Misalnya, kalau masyarakat butuh informasi tentang kesehatan, ini Dinas Kesehatan, ini websitenya sila dikunjungi dan lain sebagainya. Di situ semua tersedia informasi-informasi penting, misalnya soal penanganan stunting, soal gizi buruk dan lain sebagainya. Kader-kader itu semuanya dapat knowledge baru. Oh, ternyata penanganannya begini. Nah, itu bagian dari partisipasi. Tapi kuncinya bagaimana partisipasi muncul itu karena ada transparansi yang muncul. Oke. Nah, ini juga jadi satu pertanyaan menarik mungkin untuk Bu Kadis, Bu. Masyarakat oke lah tergerak gitu ya. Tadi kita berpartisipasi untuk maju gitu. Tapi caranya seperti apa nih Bu kalau masyarakat ingin melakukan permohonan atau langkah-langkah seperti apa yang bisa diambil masyarakat terkait dengan informasi ini Bu? Baik, Pak Dilbag, Sobat Terapuli gitu ya. Tadi singgung-singgung PPID apa gitu ya, dari awal betul kami selaku organisasi pemerintah publik itu sebagai PPID utama di sekolah di bawah lainnya juga sama apa. Jadi ada teman-teman OPD lain yang hayu gitu sama-sama sebagai penyelenggara pelaksana. Jadi pengelola informasi dan dokumentasi. Jadi istilahnya tadi Pak, kita memang aktif ya, harus aktif. Jadi sebelum orang tuh mengadu gampangnya ya Pak ya gitu. Apa dulu kita juga harus ikut mencerdaskan masyarakat. Jadi kebutuhan apa sesuai dengan urusan dan kegiatannya masing-masing. Ya, bagaimana kita biar tahu nih
kita kemana nih cari informasi gitu ya. Memang saat ini sudah kita galakan juga Pak. Kita ada aplikasi dari pusat yang kita juga pakai gitu. Ada SP4M Lapor. Nah ini sebetulnya mudah. Jadi tidak harus diunduh gitu di Play Store kita. Terkadang kan memang zaman kita sudah maju, sekarang udah mulai lagi digitalisasinya itu gampangnya sudah mulai ke memudahkan, tinggal kita klik SP4M Lapor sudah muncul. Ya kan? Nah, ini memang secara elektronik memang masih bisa, mau elektronik, mau non elektronik gitu ya, mendatangi masing-masing PPD atau organisasi perangkat daerah masing-masing gitu ya. Mana nyamannya, tapi saya sarankan gitu ya, daripada nanti ongkos lagi harus ketemu sama kita gitu. Nah, kita manfaatkan digitalisasi ini dengan klik SP4M Lapor. Nah, cuman memang harus membuat akun gitu ya. Ini buat apa sih Mas Repan akun? Itu bukti bahwa kita adalah sebagai warga negara Indonesia yang baik dan bertanggung jawab. Nah, saya bilang di Undang-Undang KIP nomor 14 tahun 2008 itu disebutkan ya, hak dan kewajibannya. Siapa yang harus mengakses? Nah, ini juga jadi kewajiban kita. Ada persyaratan tertentu. Nah, negara merasa ini atau kita juga sebagai kita mengaspirasi gitu ya. Karena saya mohon untuk yuk kita sama-sama tas, bukan hanya mengaspirasi, tapi ada nggak sih saran solusi gitu. Nah di SP4M Lapor itu luar biasa lengkap gitu ya, fitur-fiturnya ada permohonan informasi, ada aspirasi gitu ya, dan juga ada pengaduan. Dicobain deh ya. Jadi kalau merasa tertolak di Lebak dan Sobat Muda Tuli menjadi warga negara Indonesia yang baik dan benar, tentu gak takut dalam membuat akun. Nah, tapi teman-teman pada saat nanti di aplikasi itu jangan takut juga, kita juga akan merahasiakan identitas itu sebagai bagian dari etika kami gitu ya untuk. Nah ini juga ada tahapan-tahapan seperti itu. Oke, jadi dengan adanya teknologi informasi gitu Bu ya, sekarang tidak perlu misalnya yang jauh-jauh datang sini gitu kan informasi, karena itu tadi Bu Kali sempat bilang bahwa ada aplikasi SP4M Lapor nih, warga Lebak dan juga Sobat Muda Tuli bisa dimanfaatkan untuk bisa mengakses informasi itu salah satunya ya. Nah, Pak Miftah, kalau kita lihat juga tentunya setiap daerah punya lah tantangannya ya dengan informasi itu. Kalau di Lebak seperti apa pandangannya dari masyarakat? Oke, sejauh ini memang kalau kita berbicara soal masyarakat kan dia ada 3 klaster. Ada 3 klaster, misalnya ada klaster satu itu mereka yang relatif tidak tahu soal informasi yang dibawa. Lalu ada yang kelas menengah, itu dia tahu tapi diam misalnya gitu. Nah ada klaster yang kayak gitu. Nah di semua klaster ini tentu punya apa namanya tantangan tersendiri. Nah tapi justru yang paling penting bagi saya bagaimana cara pemerintah daerah bisa mengklasterkan ini kebutuhan informasinya apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Tapi kuncinya gini deh. Semua akan ada tantangan ketika kita melakukan mengeluarkan kebijakan apapun. Tapi saya cukup apresiasi yang luar biasa tadi itu Bu Kadi sudah sampaikan, ternyata ada inovasi yang luar biasa. Bagaimana masyarakat tidak perlu lagi misalnya datang ke pemerintah daerah untuk melakukan permohonan informasi, kemudian melakukan pengaduan dan sebagainya, itu semua sudah tersedia. Nah, ada beberapa yang menjadi kendala, misalnya secara teknis, apakah cukup paham masyarakat untuk penggunaannya. Nah, ini juga bagian dari saya bilang tadi proaktif dari PPID. Kalau aktif itu kan hanya sekedar melaksanakan tugas, akan-akan gitu. Misalnya dia menempelkan DIP, dia membuat DIP, daftar informasi publik ditempelkan. Lalu pertanyaan untuk apa itu DIP ditempelkan? Nah, tugas memang tidak menjadi kewajiban, tapi kemudian pertanyaannya menjadi tugas siapa nih proaktif ini? Nah, proaktif terhadap kepada masyarakat, misalnya tadi, oh ini ada aplikasi yang non download gitu ya misalnya gitu. Nah
ini bisa diakses semua masyarakat dan sebagainya. Nah itu menjadi tantangan tersendiri. Soal pemahaman saja, soal pemahaman. Sehingga kalau pemahamannya sudah baik, saya kira ini akan menunjang juga pada pembangunan pemerintah kota. Baik, Bu Kadis, ada nggak sih kanal-kanal lain selain SPFN dan lapor itu untuk bisa dapat informasi, misalnya websitenya kah atau seperti apa? Ini kami istilahnya berkewajiban bagi Pak. Jadi istilahnya kita selaku organisasi pelayanan publik berkewajiban juga memberikan informasi di mana kanal yang kunjungi website kita, gitu ya. Ada website PPID, pengelola informasi dan dokumentasi di masing-masing perangkat daerah. Memang bisa juga masuk ke SPMPN lapor atau di kanal medsos kita juga bisa. Nah, cuman istilahnya ini mari kita jaga juga etika-etika kita ketika memang kita ingin memberikan aspirasi. Kan kita ada tuh kanal-kanal, ya. Jadi istilahnya berbicara juga gitu teman-teman pada saat memang memberikan informasi ataupun pengaduan. Sebetulnya kanal-kanal kita semua yang kita digitalisasi gitu ya, baik secara manual, tampaknya non elektronik maupun yang elektronik ya Pak ya. Gitu. Sekarang kan kadang mereka merasa enggan gitu ya untuk mendatangi tadi SMPN lapor atau website perangkat daerah. Gitu. Sebenarnya itu adalah tempat informasi corong kita ya memang. Nah ini teman-teman hanya terkadang FYP punten gitu ya yang masuk ya berita-berita jelek lah yang mereka viral. Nah ini yang kayaknya lebih digandrungi gitu ya. Nah tapi selaku kita warga negara Indonesia yang baik dan benar, informasi itu harus kita olah dulu gitu Mas. Kapan ya? Jadi silakan datangi kami secara non elektronik ketika membutuhkan informasi, membutuhkan pengaduan atau aspirasi, atau silahkan gitu ya akses di website masing-masing perangkat daerah. Nah, karena kita sendiri memang punya gitu website-nya. Jadi istilahnya website itu dipakai selaku kita perangkat daerah untuk mencorong informasi dan juga sebagai corong wadah pengaduan. Justru yang lebih mudah memang SPMPN lapor sih Pak Rafa ya gitu. Website itu gampangnya, website itu adalah wadah informasinya, SPMPN lapor itu adalah tempat kita untuk aspirasi dan juga pengaduan. Itu akan lebih komprehensif karena memang kita juga sudah ada SOP-nya masing-masing gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu ketika pantengin, ketika memang ngikutin gitu ya, cobain deh gitu ya memberikan informasi ataupun pengaduan dari kami ke SPMPN lapor gitu. Jadi nanti kelihatan nanti alurnya. Tapi ketika nanti dikonfirmasi oleh operator kita ataupun petugas SPMPN lapor di masing-masing perangkat daerah, nah teman-teman juga harus pantengin gitu ya, ada jawaban apa nih gitu ya, jangan sampai udah masukin didiemin. Nah ini nggak akan ada jadi dua arah gitu ya. Jadi sebuah informasi akan menjadi sebuah edukasi kalau sudah terjadi komunikasi. Oke, nah ini juga yang mungkin ya cukup banyak terjadi di era digital saat ini. Mungkin saya atau kita lah itu bertemu di satu tempat, satu titik, oh ternyata itu aktif juga ya, datang juga ya gitu. Pengen cari tahu informasinya dan jenis mana, tinggal di mana. Tapi Bu secara umum informasi-informasi itu apa aja sih Bu dari jenis-jenisnya? Apakah semua informasi itu misalnya boleh kita dapatkan selaku masyarakat atau mungkin ada informasi-informasi yang sebenarnya tidak boleh, ada informasi-informasi yang sebenarnya bisa dikatakan itu sifatnya rahasia, mungkin kayak data pribadi gitu ya, rahasia atau seperti apa Bu? Informasi publik itu kan memang ini juga ada jenis-jenisnya Pak Revan ya, gitu. Ini juga kita harus bijak juga gitu ya. Ada memang informasi yang secara berkala gitu ya. Itu memang kewajiban kita. Ini juga mohon maaf nih, kayaknya kita juga masih enggan saja gitu ya. Makanya hayo kita terbuka apa yang kita miliki kesamaan informasi ini kita tanyakan di website kita ya. Itu yang secara berkala, istilahnya program kerja gitu ya. Terus juga capaian-capaian kinerja kita, prestasi kita, nah itu yang ada yang serta-merta, ya. Nah itu juga sama. Ini jenis-jenisnya tolong nanti kita sama-sama pantengin juga gitu ya. Namun memang Pak Revan yang terkadang masih berpikir bahwa masyarakat semua informasi harus
mintakan. Nah, makanya saya bilang, yuk kita sama-sama baca gitu ya Undang-Undang KIP nomor 14 tahun 2008. Saya bolak-balik sampaikan gitu ya, dan kita juga paham gitu. Jadi informasinya apa saja, jadi jangan sampai informasi yang kita minta itu ternyata informasi yang dikecualikan gitu sama pemerintah daerah. Kan undang-undangnya jelas, jadi informasi yang kita sampaikan adalah sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan. Nah ini jangan-jangan gitu ya, bukan kita menutupi, karena memang ada beberapa dokumen informasi yang memang dikecualikan. Itu kenapa? Nah karena sifatnya memang rahasia dan khawatir mengganggu kestabilan, seperti itu Pak Rekannya. Nah, kalau begitu Bu, berarti ada syarat-syaratnya kan untuk memahami informasi itu atau bagaimana Bu? Ya, maka tadi syarat-syaratnya menurut undang-undang kan kita tentu harus memiliki identitas, ya. Tapi terbuka, semua masyarakat terbuka boleh, gitu ya. Mau pribadi, mau organisasi atau mau lembaga, asal memang itu sudah atau sudah disahkan oleh lembaganya sendiri, kayak misalnya LSM, atau misalnya ada organisasi lain, organisasi masyarakat atau misalnya kepemudaan. Nah, secara pribadi juga boleh, asal memiliki identitas ataupun kita bilang KTP ya gitu. Jadi warga negara jangan sampai nggak punya KTP, ini berdomisilinya di mana? Jangan takut ditangkap, tidak gitu ya. Jadi ayo kita sama-sama membangun negara ini dengan bertanggung jawab gitu. Jadi kalau memang membutuhkan informasi itu, untuk apa informasinya gitu ya, ini juga harus dijamin sama teman-teman semua gitu ya, bahwa informasi kita terbuka gitu oleh masyarakat. Silakan buka akses kanal-kanal website kami. Nah tapi kita juga harus bisa ini kan gitu kan, buat apa sih, apa cuma nyoba doang gitu kan, atau cuma memang mencari-cari salah. Nah ini juga tentu ayo kita sama-sama membangun lah gitu. Era keterbukaan informasi ya Pak ya gitu kan. Alhamdulillah sih sebetulnya tahun 2023 Pak kemarin gitu kita sudah dapat informasi publik ya, keterbukaan informasi publiknya sudah informatif gitu. Jadi luar biasa ini tadi kata si Bapak, kita memang sempat turun mungkin karena saat itu kita COVID ya, tapi 2023 kita kejar 2 target langsung keterbukaan informasi. Kita udah informatif gitu sekarang, luar biasa. Jadi sudah ngikut semua, oh iya semua kabupaten kota di Banten sudah informatif untuk pemerintah daerahnya. Karena itu tadi opak kita semua, kayak gitu deh gitu ya. Karena kita juga memang wajib memberikan informasi gitu ke masyarakat, dan ketika memang ada aduan, ada kebutuhan informasi, baik itu datang secara langsung maupun melalui kanal elektronik tadi gitu kan, terus responsif gitu. Jadi kita memang harus menjawab dan juga memberikan keterangan seperti itu sih. Baik, jadi memang pemahaman informasi juga harus jelas ya Bu ya. Jelas lah. Nggak boleh mau coba-coba, misalnya saya mau minta nomor si teteh yang tadi gitu ya. Kan itu termasuk yang dikecualikan mungkin Bu ya. Data-data pribadi gitu, alamat rumah seperti apa. Nah, ini perlu dipahami juga mungkin untuk masyarakat, bahwa berdasarkan dari Bu Kadis tadi, informasi-informasi memang sifatnya terbuka, tapi ada syarat-syarat yang sederhananya mungkin ada KTP, lalu juga kemudian untuk apa informasi itu diminta gitu. Jadi meskipun terbuka ya harus jelas juga gitu ya untuk Ibu. Jangan kan yang jodoh di situ. Jadi kalau bisa boleh sih Bu. Jadi istilahnya saking tahu nih di Diskominfo ada yang cantik gitu ya, nanya nomor telepon dan sebagainya ya. Pandang saja gitu ya Pak ya, boleh gitu, karena kebutuhan informasi apa sih yang dibutuhkan gitu kan. Ayo gitu. Itu tadi kata Mas Revan, kalau misalnya hanya memberikan alamat rumahnya di mana, ininya di mana, nah ini juga mohon Bapak Ibu semua, pemirsa, wajib Lebak, sahabat Minta Tuli gitu kan, kita pahami juga batasannya gitu ya. Jadi memang kalau identitas pribadi ya tentu kita nggak boleh, nanti saya yang kena menyampaikan informasi. Dan juga setahu saya memang akan ada formulir-formulir yang perlu diisi ketika ingin memohonkan informasi seperti itu. Jadi meskipun transparan, terbuka, tapi tetap kita batasi juga secara ketat seperti itu. Nah melihat perkembangan di Kabupaten Lebak, kita mungkin memang di beberapa tahun kebelakang sempat ada penurunan, kemudian di 2023 mengejar kita di informatif. Seperti apa rekomendasi untuk bagaimana bisa meningkatkan pelayanan informasi ini di Kabupaten Lebak khususnya lebih baik lagi ke depannya? Oke, pertama
ingin menyampaikan hal yang ini bahwa tidak bisa lupa soal sejarah gitu. Misalnya Kabupaten Lebak ini menjadi pionir begitu soal keterbukaan informasi publik. Seingat saya waktu berdiskusi dengan beberapa tokoh 8 kota kabupaten di Indonesia, bukan lagi di Bandung, itu salah satunya Kabupaten Lebak yang cukup agresif gitu terhadap isu-isu internasional, karena bukan isu nasional, tapi ini menjadi isu internasional. Nah, cukup bangga ketika beberapa tokoh dari Kabupaten Lebak diundang secara internasional untuk berbicara soal keterbukaan informasi publik. Nah, artinya hadir justru dari lahirnya Perda KTP pada waktu itu menjadi dorongan pada pemerintah pusat untuk secepatnya mengesahkan dan mengimplementasikan undang-undang keterbukaan informasi publik. Kalau kita hitung tahunnya saja, Bu, Perda KTP lahir tahun 2004. Kemudian undang-undang KIP itu 2008. Itu jaraknya agak jauh juga. Artinya ada yang mendorong sampai lahirnya undang-undang keterbukaan informasi publik. Nah, lalu yang kedua, hadirnya undang-undang keterbukaan informasi publik ini juga menjadi momentum bagi OPD, bagi badan publik. Begitu momentumnya apa? Saya sering sampaikan, tidak perlu ragu, tidak perlu takut dengan keterbukaan informasi publik. Semuanya sudah diatur dalam undang-undang itu. Misalnya tadi, apakah informasi ini dikecualikan atau tidak, semuanya ada uji konsekuensi. Memang kalau kita berbicara soal undang-undang informasi publik yang tertutup itu dia bersifat tak terbatas. Ada retensi jelas, ada kelas informasi ini dikecualikan. Itu kalau berbicara soal informasi pribadi, ini informasi dikecualikan. Itu di luar belakang aja terus itu langsung ke saudaranya, kira-kira gitu. Nah, lalu untuk masyarakat, hadirnya undang-undang ini juga menjadi pelindung seakan-akan ini. Lindung bagi masyarakat untuk berpartisipasi. Selama ini yang masih ragu untuk berpartisipasi melalui permohonan informasi yang tadi sudah disampaikan sama Bu Kadis, justru itu jadi momentum. Oh, sejauh ini ternyata ada informasi undang-undang ini, kemudian kita dilindungi, kita dapat informasi ini, kita mau berpartisipasi di sebelah mana. Hadir undang-undang ini saya kira menjadi momentum betul bagi kita untuk melakukan reformasi gitu. Oke, jadi memang bisa dibilang Kabupaten Lebak ini salah satu kabupaten yang jadi pionir Pak ya, melalui Komisi Transparansi dan Partisipasi ya. Oke, ini patut berbangga loh warga Lebak ya, dan juga warga Kota Tuli, karena dari Lebak, kota kecil ternyata bisa mengubah keterbukaan informasi saat Indonesia. Nah, kita sudah 30 menit juga, Bu Kadis dan Pak. Oke, siap. Memang sebenarnya sih saya pengen sampai sore ya, cuma kayaknya nggak cukup nih akomodasinya. Nah, melihat dari obrolan kita selama sekitar 30 menit ke belakang seperti itu, Bu Kadis, mungkin apa langkah-langkah yang akan ditempuh gitu ya, mungkin dari Diskominfo atau mungkin pemerintah Kabupaten Lebak dalam memastikan keterbukaan informasi bagi masyarakat ini akan optimal seperti itu pelayanannya. Baik, kami selaku Diskominfo makanya datangi channel kita, Instagram kita ada di Lebak gitu ya, ada PPID Lebak, terus juga ada Diskominfo. Di situ informasi-informasi edukasi dan juga terkait kegiatan-kegiatan program kita itu juga ada di sana Pak Rahmat ya gitu kan. Dan kita selaku yang dinilai, kita juga akhirnya melaksanakan penilaian nih, mini gitu ya, mini keterbukaan informasi publik setingkat Kabupaten Lebak. Nah, ini juga upaya kita gitu agar mendorong, mengajak juga untuk lembaga pemerintah lain ataupun organisasi pemerintah daerah lain dengan kecamatan gitu ya. Ininya sih mendorong sampai ke desa loh gitu ya. Desa juga harus memiliki website yang untuk sebagai channel informasi gitu ya. Dan juga channel pengaduan secara elektroniknya gitu. Kami juga mudah-mudahan gitu ya bisa sampai ke desa gitu ya. Jadi kami di tingkat Lebak gitu juga menilai keterbukaan informasi publik di perangkat daerah yang lain gitu ya, melihat nih partisipasi dalam keterbukaan informasinya. Sampai kita pun dinilai juga di tingkat daerahnya gitu ya oleh provinsi. Itu upaya-upaya bukan mencari nilai sebetulnya pemirsa ya gitu ya, tapi
tools-toolsnya yang ada asesmen di situ itu penilaiannya itu memang itu adalah yang harus kita kerjakan, itu yang harus kita laksanakan gitu. Ini juga yang kita terus mengajak kepada organisasi pemerintah daerah yang lain, hayu gitu, kita jangan sampai merasa tertutup gitu. Karena kita juga sudah insya Allah sudah menyusun nih mana yang dikecualikan, mana yang kita publikasikan gitu. Nah, kitanya harus aktif dulu gitu dalam memberikan informasi agar masyarakat merasa bahwa kita tidak tertutup dan kita sampai ketakutan ada yang ditutup-tutupi gitu kan, tidak ya gitu. Karena akan sama-sama membangun Lebak melalui partisipasi, inspirasi dari teman-teman semua, sobat Multatuli gitu ya, warga Lebak, hanya kita sama-sama membangun Lebak dengan aspirasi dan pemikiran kita masing-masing ya. Sama istilahnya mohon maaf ketika memang masih banyak kekurangan. Insya Allah itu adalah langkah-langkah kita. Makanya tahun 2023 kita udah langsung meloncat bola pemerintah ya gitu. Iya, nah ini juga mungkin insya Allah nanti ke tim media kami juga, ayo kita bikin media pemberitahuan lagi ke teman-teman, edukasi lagi ke masyarakat untuk mengakses kesempatan lapor gitu. Jadi video-videonya gimana sih cara masuknya, cara melaksanakannya, ataupun pengelolaannya seperti apa nanti ini saya bilang pantengin deh channel kita gitu ya, Instagramnya Diskominfo gitu ya sama Lebak Up. Nah ini juga tentu ini channel-channel pemerintah yang resmi gitu Pak Evan ya. Langkah-langkah kita dalam mempertahankan harus gimana nih informatif. Nah kita ngajak itu aja, kita pun memiliki itu tadi penilaian sebuah informasi publik di tingkat kabupaten Lebaknya gitu. Inginnya sih memang baru sampai kecamatan Taraman gitu ya. Mungkin insya Allah mudah-mudahan kita ada rezekinya, kita akan gandeng juga Pemdes gitu agar pemerintah desa pun juga ikut berpartisipasi gitu. Nanti kita akan yang secara desa juga gitu. Baik, Pak Miftah mungkin sebagai penutup juga kita tahu bahwa tadi setidaknya ada 3 kluster masyarakat seperti itu ya, di masyarakat terkait dengan keterbukaan informasi ini. Nah dari keterbukaan informasi ini, apakah memang dengan adanya informasi yang kita buka seperti dari pemerintah juga akan berpengaruh kepada sosial budaya yang terjadi di masyarakat, dan seperti apa harapannya dengan adanya peningkatan predikat seperti itu ya Kabupaten Lebak 2023 dibandingkan dengan tahun sebelumnya terhadap penyelenggaraan keterbukaan informasi di Kabupaten Lebak, Pak? Oke, saya kira soal peringkat tadi saya kira gitu ya. Kalau soal peringkat dulu saya mulai dari sini. Kalau soal peringkat tadi mungkin secara administratif saja secara administratif. Tapi bagaimana implementasi pemerintahan daerah gitu, undang-undang ini betul-betul implementasi. Betul-betul undang-undang ini hadir untuk memberikan pelayanan yang baik pada masyarakat, terutama soal pelayanan informasi. Karena informasi ini sudah bukan menjadi satu hal yang dianggap ini butuh tidak butuh, ini menjadi kebutuhan, betul-betul menjadi kebutuhan. Nah, saya masih berkeyakin pemerintah daerah misalnya untuk menentukan kebijakan pasti dasarnya adalah datanya dulu. Nah, bagaimana cara kita memberikan data kepada masyarakat, input dari masyarakatnya bagaimana? Nah, lalu soal penilaian itu tadi saya. Nah, bagaimana masyarakat dengan 3 klaster tadi? Lalu saya sering sampaikan gini ke pemerintah daerah, jangan terlalu melihat soal klaster-klaster itu, karena semuanya memiliki hak yang sama, memiliki tanggung jawab yang sama. Tugasnya sekarang bagaimana pemerintah daerah itu membuka keran informasi seluas-luasnya seperti ini. Karena pada akhirnya kalau misalnya yang menjadi khawatiran pemerintah, misalnya tadi ada yang memanfaatkan ini itu segala macam, kita akan lakukan itu semua, ada prosesnya, ada di Komisi Informasi yang kemudian menjadi hakim untuk melakukan proses-proses berikutnya, apakah ini informasi yang dikecualikan atau tidak, layak diberikan atau tidak. Tapi saya terakhir Mas Evan ingin sekali mengajak kepada seluruh masyarakat untuk terus berpartisipasi, karena kuncinya pembangunan ini akan baik terasa oleh masyarakat itu dengan adanya partisipasi luar biasa juga dari masyarakat. Nah, ini bagian dari momentum yang tepat melalui podcast yang seperti ini harus sering dilakukan. Ini juga bagian dari partisipasi masyarakat. Mungkin nanti tematik berdiskusi tentang banyak hal, misalnya isu kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Ini
dari upaya pemerintah untuk menjaring semua jenis partisipasi. Karena sekali lagi partisipasi ukurannya tidak hanya secara finansial, tapi sumbangsi saran juga itu penting. Karena selama ini partisipasi itu hanya diukurnya dari mana jumlah yang hadir saat musrembang misalnya. Nah setahu saya kalau dulu masih dilihat tuh waktu saya di KTP sama Bu Maya dulu tuh waktu jadi ketua. Kalau ke kecamatan kita akan berhitung berapa jumlah warga yang menggunakan baju putih. Kalau dominan ya berarti partisipasi justru nggak ada, karena itu pemerintah semua gitu. Nah masyarakatnya justru nggak hadir. Kalau lalu ukuran yang mana yang mau kita pakai partisipasi? Kalau ukurannya di musrembang justru di musrembang juga banyak yang yang tidak dilibatkan gitu. Nah ini momentum yang tepat bagi kita pemerintah daerah melalui undang-undang ini. Mari kita kembalikan semangat juang kita terhadap keterbukaan publik, terutama di Kabupaten Lebak. Ini sekali lagi menjadi pionir bagi pemerintah atau kabupaten kota yang lainnya. Begitu Mas. Baik, dan juga tentunya masyarakat tentu ya bisa berperan aktif dalam juga turut memberikan sumbangsi saran, mungkin juga ada hal-hal yang berkenaan dengan informasi-informasi yang masyarakat butuhkan. Seperti tadi kata dari Bu Garis untuk bisa datang langsung ya ke OPD, kalaupun memang dekat ya Bu, kalaupun memang aksesnya agak lumayan bisa lewat aplikasi Aspek 4M Lapor. Jangan lupa identitasnya dan juga maksud dan tujuan dari permohonan informasi itu sendiri ya, agar juga bisa jelas, bisa juga dipertanggungjawabkan informasi yang didapatkan ya Bu. Nah, terima kasih tentunya kepada Bu Ane, Bu Kadis, Sama-sama. Semoga bisa bertemu lagi di lain kesempatan, dan informasi ini juga sebagai bagian dari terbuka informasi kita ya kepada masyarakat bahwa ya informasinya boleh kok didapatkan, tapi dengan beberapa catatan. Mungkin seperti itu ya, beberapa persyaratan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Saya Revandika pamit, terima kasih atas partisipasinya. Untuk yang sudah menonton di media sosial dan juga mendengarkan di radio, bertemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.